Assalamualaikum sobat, kembali lagi di Dara Corner bersama Jilan dan Ayo, ada wajah baru nih. Halo, kenali aku Keisha. Aku bakalan jadi sobat Dara Corner bareng Jilan. Nah, selama bulan Ramadan kita bakalan ditemenin sama sobat Dara yang baru. Semoga kita berdua bisa menjadi sobat yang taat bersama sobat Dara. Gak cuma bulan Ramadan sih, tapi bulan-bulan berikutnya kita bakalan tetap sama. Oh iya sobat, selama bulan Ramadan juga nih kita bakalan share konten produktif secara rutin. So make sure kalian follow IG kita, DM is like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Ramadan datang lagi nih, tapi biasanya Ramadan datang tuh dengan penuh harapan pengen jadi lebih baik, terus itu rajin ibadah dan lebih produktif. Tapi lagi-lagi nih sobat Dara, biasanya Ramadan itu tuh nggak sejalan sesuai apa yang kita bayangkan. Yang pertama nih, jam tidur yang berantakan, terus tuh badan yang masih adaptasi dengan puasa, terus niat banyak tapi badan nggak sejalan. Dan di fase ini sering banget kita ngerasa, kenapa aku belum seproduktif itu ya? Kenapa orang lain lihatnya lebih lancar Ramadannya? Padahal sobat Dara, 10 hari pertama bulan Ramadan itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang memulai. Nah, kita intip yuk, kira-kira muslim dan muslimah di negara lain menyambut Ramadan gimana ya? Kalau di Turki ada tradisi drummer sahur, di mana orang keliling kampung sambil nabuh genderang. Bukan cuma buat bangun sahur, tapi buat ngingetin Ramadan sudah dimulai. Di Indonesia, sanad menjadi ruang belajar iman. Di Turki, anak-anak belajar sejarah Islam. Di Palestina, anak-anak menghafal Al-Quran di tengah keterbatasan. Di Afrika, anak-anak belajar berbagi dengan komunitasnya. Di Mesir nih, jalan-jalan dihiasi fanus, lampu-lampu Ramadan warna-warni. Yang masang itu justru anak-anak, karena sejak kecil mereka diajari Ramadan itu momen yang ditunggu-tunggu, bukan dibebani. Di Afrika Utara, seperti Maroko, keluarga besar biasanya membersihkan rumah bersama sebelum Ramadan. Bukan sekedar bersih-bersih, tapi simbol menata hati sebelum menata ibadah. Di Eropa, khususnya di negara minoritas muslim seperti Inggris dan Prancis, Ramadan disambut dengan cara yang lebih sederhana, tapi justru sangat sadar niat. Bahkan di Skandinavia, di mana waktu puasa bisa sangat panjang, Ramadan mengajarkan suatu hal penting sejak awal, mengenal batas diri dan saling menjaga satu sama lain. Kalau di Indonesia sendiri nih sobat, Ramadan itu identik dengan luar takjil. Dan di Sumut sendiri yang masih kental dengan budaya Melayunya, Jilan tuh paling kangen sama bubur pedas. Dan banyak masjid tuh masak bubur pedas ini. So sobat, 10 hari pertama bulan Ramadan itu bukan tentang sempurna, tapi tentang menemukan ritme. Bangun lebih pagi, belajar lebih giat, dan berdoa lebih khusyuk. Semangat Ramadan! Nah, kalau tadi kita udah ngobrol soal 10 hari pertama Ramadan, fase memulai, menata niat dan beradaptasi, sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Fase di mana semangat mulai naik turun, tapi justru disinilah kita diingatkan, Ramadan itu bukan bulan lemah. Kalau kita lihat ke belakang, dari sejarah umat Islam, Ramadan justru dikenal sebagai bulan kejayaan. Dulu, umat Islam tetap berpuasa, tapi mereka tetap bergerak, tetap berkarya, dan tetap berjuang. Di Perang Badar, jumlah kaum muslim cuma 313 orang yang semuanya sedang berpuasa, melawan sekitar 1000 pasukan Quraisy. Secara logika, itu gak seimbang, tapi kemenangan tetap berpihak pada mereka. Ramadan mengajarkan satu hal, kekuatan bukan cuma soal jumlah, tapi soal keyakinan dan keteguhan. Beberapa tahun setelah itu, di bulan Ramadan juga terjadi pembebasan Mekah. Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan masuk ke Mekah dengan damai. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memulihkan. Ini jadi momen besar yang mengubah arah sejarah Islam. Dan di bulan Ramadan pula, Islam masuk ke Eropa lewat perjuangan. Tariq bin Ziyad, dari sanalah lahir Andalusia, pusat ilmu, budaya, dan peradaban dunia. Ilmuwan muslim di bulan Ramadan bukan cuma di medan perjuangan, di ruang belajar pun Ramadan tetap hidup. Ilmuwan muslim dulu nggak berhenti berpikir hanya karena lapar. Al-Khawarizmi tetap meneliti matematika dan meletakkan dasar ilmu aljabar. Ibnu Sina
menulis karya besar di bidang kedokteran yang dipakai berabad-abad lamanya. Al-Zahrawi menyusun ensiklopedia bedah yang jadi rujukan dunia medis. Puasa tidak menghentikan mereka, justru jadi penguat niat. Dan perlu kita ingat Sobat Dara, perjalanan besar itu tidak pernah berjalan tanpa peran perempuan. Sejak awal Islam, perempuan terlibat dalam dakwah melalui ilmu, keteladanan, dan keteguhan. Ada Khadijah yang menguatkan Rasulullah di masa paling awal dakwah, dan ada Aisyah yang meriwayatkan ribuan hadis dan jadi rujukan hingga saat ini. Dakwah perempuan tidak selalu di mimbar, kadang lewat tulisan, lewat mendidik anak, lewat menjaga nilai, lewat sikap sehari-hari, dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk menghidupkan peran itu. Di dan para sahabat. Kita harus aktif mengkaji ilmu Islam dan menyebarkannya kepada kaum perempuan lainnya dengan cara sangat mudah melalui share konten-konten positif di media sosial sembari kita mengkaji Islam dan tetap belajar. Sembari kita menjaga diri dan mengingatkan satu sama lain dengan teman dan menjaga teman kita juga. Terkadang hal yang sedikit atau hal yang kecil itu bisa merubah hal yang menjadi besar. Yuk kita jadikan Ramadan kali ini kembali ke Islam Kafa dan terus menyebarkan kebaikan dan Islam. Dadah!